Produktivitas menjadi salah satu hal yang sangat penting di dalam proyek konstruksi dan memerlukan perhatian khusus. Hal ini dikarenakan produktivitas suatu operasi berkaitan langsung dengan waktu penyelesaian proyek dan biaya yang dibutuhkan, sehingga diperlukan suatu kegiatan pengendalian untuk bisa mencapai efektivitas dan efisiensi yang diinginkan. Salah satu caranya adalah melakukan simulasi pada operasi kegiatan yang dirasa penting dan paling berpengaruh terhadap keseluruhan proyek. Pada penelitian ini, proyek yang ditinjau adalah proyek pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A, di mana merupakan proyek yang menghubungkan Simpang Yasmin hingga Simpang Sempak sepanjang 2,8 km. Pekerjaan yang ditinjau dari penelitian ini adalah analisis operasi konstruksi, erection box girder dengan metode span by span, karena merupakan pekerjaan yang kritis dengan resiko yang tinggi, serta termasuk pekerjaan yang berulang, sehingga perlu dilakukan simulasi pemodelan. Pada penelitian ini, launching gantry yang digunakan adalah launching gantry buatan Italia yang memiliki dua buah winch, yaitu master dan third winch. Ada beberapa tahapan utama dari operasi erection box girder ini. Yang pertama, tahap persiapan material box girder pada batching plant di Karawang dan Subang. Lalu, material box girder diangkut ke Bogor dengan truk trailer. Yang kedua, tahap persiapan launcher gantry yang terdiri dari instalasi unbalanced shoring di mana berfungsi sebagai penyimbang beban. Lalu instalasi full segment pada pier head sebagai tumpuan dari main truss. Lalu launching main truss di mana berfungsi sebagai rel dari jalur penggerak winch dan lifting beam. Lalu launching lower rail close beam atau LCB yang berfungsi untuk menggeser main truss. Yang ketiga, tahap erection box girder yang terdiri dari instalasi spreader atau hanger beam pada box girder. Lalu proses lifting atau pengangkatan box girder dengan menggunakan lifting beams pada main atau slave winch. Yang keempat, tahap joint segment box girder yang terdiri dari hanging box girder setelah diangkat dan beam digantung menggunakan hanger bars hingga terkumpul satu span penuh 19 box girder. Joint segment box girder menggunakan epoxy dan disetting sesuai urutannya. Yang kelima, tahap stressing box girder dengan menggunakan metode post tension yang terdiri dari instalasi kabel tendon yang terbuat dari pipa HDPE dan dimasukkan kawat strand. Lalu instalasi end suspension berfungsi mengunci strand ketika proses stressing. Lalu proses stressing dengan post tension dilakukan dengan hydraulic jack. Lalu dan dilanjutkan dengan pemotongan sisa kabel strand dan grouting kabel tendon duct dengan injeksi campuran semen. Yang keenam, tahap pengecekan final yang terdiri dari pelepasan spreader beam dari box girder. Lalu, pengecekan dan setting final box girder pada pihak oleh tim quality control dari konsultan. Yang ketujuh, tahap sliding truss yang terdiri dari sliding main truss ketika support sudah dilepas dan main truss dapat berpindah dari sisi utara ke sisi selatan ataupun sebaliknya. Lalu, sisi utara dan sisi selatan truss selesai untuk satu span penuh, maka main launcher gantry dapat berpindah ke span berikutnya dan siklus akan berulang dari awal kembali. Metodologi penelitian terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tahap persiapan dan pengumpulan data lapangan, yang dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, serta pengumpulan data lapangan melalui kuesioner, wawancara, dan pengamatan video. Yang kedua adalah tahap permodelan dan simulasi, yaitu permodelan siklon dan durasi, kemudian diikuti dengan simulasi yang menggunakan software COS, EasyTroop, dan Simul8, yang dilakukan hingga mencapai learning curve pada produktivitas yang steady. Tahap ketiga adalah tahap analisis dan penyimpulan. Dilakukan analisis produktivitas dan sensitivitas terhadap berbagai parameter, serta memberikan rekomendasi peningkatan untuk ke depan. Berikut adalah hasil identifikasi work task dan durasi dari metode pelaksanaan operasi yang di breakdown. Kemudian data durasi tiap task dan sumber daya operasi diperoleh dari hasil wawancara dengan PT Marga Sarana Jabar dan PT PP selaku kontraktor utama dari proyek ini. Permodelan durasi setiap task mayoritas mengikuti distribusi triangular dan ada juga yang distribusi uniform serta deterministik dengan durasi yang berbeda-beda. Kemudian berikut adalah identifikasi sumber daya operasi konstruksi. Sumber daya pada operasi konstruksi erection box girder ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu sumber daya material, peralatan, dan tenaga kerja. Kemudian berikut adalah ilustrasi diagram permodelan siklon. Model siklon dikembangkan dan diintegrasikan berdasarkan siklus flow unit secara keseluruhan, yaitu terdiri dari siklus trailer box girder, kemudian siklus instalasi launching gantry, kemudian siklus lifting atau erecting box girder,
siklus joint segment, lalu siklus post tendon stressing, dan pelepasan hanger dan pengecekan final. Satu siklus yang terhitung pada cyclone akan menghasilkan satu span yang pada satu sisi yang terdiri dari 19 box girder. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap simulasi pemodelan cyclone yang dilakukan dengan menggunakan 3 software, yaitu COS, EZ-Slope, dan Simul8. Simulasi tersebut dilakukan sebanyak 100 siklus dengan tujuan agar diharapkan nantinya sistem dapat berjalan dengan kondisi steady state. Kemudian, setelah hasil simulasi didapatkan nilai produktivitas dan grafik produktivitas yang dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian dari simulasi juga didapatkan nilai percentage idleness untuk masing-masing resource yang juga dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah analisis simulasi, dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari suatu input, dalam hal ini adalah jumlah pekerja, terhadap output variabel proyek, yaitu berupa produktivitas akhir dan total biaya pekerja. Sensitivitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi COS dan juga EZ-Slope untuk melihat perubahan produktivitas ketika terjadi penambahan resource. Pada simulasi ini, analisis sensitivitas dilakukan terhadap resource berupa tim pekerja dengan total biaya yang dikeluarkan per hari untuk masing-masing tim dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah mengetahui upah pekerja per hari dan nilai idleness dari masing-masing pekerja, kemudian dilakukan analisis perbaikan dengan menambah atau mengurangi resource. Kombinasi improvement atau perbaikan ini dapat dilihat pada tabel berikut untuk analisis dengan menggunakan EZ-Slope dan tabel berikut dengan menggunakan cost. Kombinasi improvement dengan nilai produktivitas tertinggi dan total biaya terendah adalah kombinasi 7 untuk EZ-Slope atau SIM7 dengan nilai produktivitas sebesar 0,00856212 unit per jam atau sekitar 175,21 hari untuk menyelesaikan 18 unit span serta total biaya pekerja dari awal hingga akhir pekerjaan 18 span sebesar Rp5.178.075.000. Nilai produktivitas hasil perbaikan di SIM7 EZ-Slope menjadi mendekati kondisi lapangan yang sebesar 0,00857 unit per jam. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas dapat dilihat juga bahwa tim A, tim C, dan tim surveyor cukup sensitif terhadap perubahan jumlah resource. Hal ini dibuktikan dengan ketika menjumlahkan jumlah pekerja tim A, tim C, dan tim surveyor adalah kondisi normal dengan kondisi perbaikan SIM7 atau kombinasi 7. Baik di simulasi EZ-Slope maupun di COS sama-sama mengalami kenaikan di produktivitas dan penurunan di total biaya. Selain itu juga pada resource idleness percentage, SIM7 pada EZ-Slope juga mengalami kenaikan ketika ditambah jumlah tim C dari kondisi normal sebesar 94,23% menjadi sebesar 99,84%. Begitu pula jika melihat tim A dan tim surveyor yang ketika ditambah jumlah pekerjanya atau tim pekerjanya maka kenaikan idle-nya juga cukup signifikan pada SIM7. Dan kesimpulan dari hasil analisis kami adalah yang pertama, produktivitas pekerja normal yang terjadi di lapangan adalah sebesar 0,00857 unit per jam atau sekitar 9,72 hari per bentang. Jika menggunakan simulasi dengan EZ-Slope, maka didapatkanlah hasil sebesar 0,00827 unit per jam atau 10,08 hari per bentang. Dengan COS, maka didapat produktivitas sebesar 0,00507 unit per jam atau 16,44 hari per bentang. Dan yang terakhir dengan menggunakan Simul8 adalah memperoleh hasil sebesar 0,0797 unit per jam atau sekitar 10,46 hari per bentang. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan menggunakan EZ-Slope dan COS, yaitu dengan menambah jumlah resource pada tim A, tim C, dan tim surveyor. Hal ini akan memberikan kenaikan pada produktivitas dan juga penurunan pada total biaya pekerja. Dengan kombinasi perbaikan yang digunakan adalah pada SIM7 dengan simulasi EZ-Slope yang memiliki produktivitas sebesar 0,0085612 unit per jam. Hal ini mendekati produktivitas lapangan yang sebesar 0,00857 unit per jam. Sekian dan terima kasih.